Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Vicky Andani. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai buku yang berjudul Profit Over People by Noam Chomsky. Nah, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang bagaimana kompleksnya kondisi ekonomi dunia? Mengapa beberapa negara tertentu terlihat begitu memegang kuasa atas kondisi keuangan global, sementara beberapa negara lain sangat tergantung dengan mereka dan harus berjuang keras melawan kemiskinan? Jika pertanyaan semacam ini pernah melintas di pikiran kamu, pastinya kamu tidak sendirian dong. Nah, pertanyaan tersebut merujuk kepada narasi global yang rumit yang actually telah dibangun selama berabad-abad. Narasi ini tentunya mempengaruhi hidup dari miliaran orang. Nah, pada buku ini sesungguhnya memperlihatkan bagaimana neoliberalisme telah terajut erat dalam masyarakat, akar sejarahnya dan dampaknya terhadap masyarakat global. Kamu juga akan mempelajari terkait dengan lapisan-lapisan doktrin ekonomi yang mendukung adanya kapitalisme pasar bebas tak terkendali, siapa yang menjadi juaranya, dan konsekuensi besar apa yang bisa menjadi dampaknya. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu terkait dengan membuka topeng dari kapitalisme neoliberal. Neoliberalisme mungkin merupakan sebuah istilah yang sering kamu asosiasikan dengan Adam Smith atau ide-ide liberal. Perspektif ini cukup benar. Neoliberalisme adalah sebuah perspektif yang membentuk bagaimana pemerintahan dan masyarakat bekerja. Pada intinya, neoliberalisme adalah kapitalisme pasar bebas, sebuah kepercayaan di mana pemerintah sebaiknya melepaskan kendali dan membiarkan pasar yang mengendalikan ekonomi, mulai dari penentuan harga-harga komoditas hingga gaji karyawan. Lagi pula, siapakah yang tak menginginkan lebih banyak kebebasan dan pilihan? Terdengar sederhana kan? Namun kenyataannya tak seindah itu. Ketika janji-janji manis yang ditawarkan oleh neoliberalisme dihadapkan dengan kenyataan, hal-hal yang merugikan masyarakat pun terjadi. Lihat saja kebijakan ekonomi yang disebut dengan Washington Consensus yang dibentuk oleh International Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia, dan United States Department of Treasury. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang berorientasi pada pasar seperti liberalisasi perdagangan atau pembebasan impor, pembebasan investasi asing secara langsung atau foreign direct investment, deregulasi atau penghapusan regulasi yang mencegah terjadinya kompetisi, privatisasi badan usaha milik negara, dan 6 peraturan lainnya. Semua peraturan ini memiliki tema berbau pemerintah lepas kendali. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, walaupun sebenarnya ini belum disetujui secara formal oleh kelompok atau pemerintah tertentu. Namun, saat diterapkan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, ternyata dampaknya jauh sekali dari mendatangkan manfaat. Saking banyaknya mudarat yang dibawa, banyak dari mereka yang menyebut IMF, Bank Dunia, serta Amerika Serikat sebagai pemerintah de facto di zaman kekuasaan baru. Mari kita amati apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemakmuran Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua menempatkannya pada posisi pemegang kendali. Ini memberikan Amerika Serikat akses untuk mendesain sistem atau kebijakan global yang mengutamakan kepentingan Amerika Serikat. Negara-negara Amerika Latin merupakan pihak-pihak yang merasakan dampaknya. Amerika Serikat terus saja melakukan penilaian terkait apa saja yang menjadi ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat di wilayah benua Amerika. Menurut AS, rezim radikal dan nasionalis yang menanggapi permintaan rakyat akan standar kehidupan yang lebih baik dan perkembangan ekonomi merupakan ancaman bagi mereka. Kecenderungan ini dilihat sebagai hal yang kontradiktif terhadap kebutuhan akan iklim politik dan ekonomi yang kondusif untuk investasi swasta, repatriasi keuntungan, dan hak untuk mengeksploitasi bahan mentah di negara-negara Amerika Latin. Amerika Serikat pernah melakukan beberapa intervensi serius ke negara-negara Amerika Latin. Pada tahun 1973, Amerika Serikat mendukung adanya kudeta untuk menggulingkan Presiden Chili yang terpilih secara demokratis bernama Salvador Allende dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dianggap sosialis. Hal yang sama juga terjadi di Guatemala di tahun 1954. Amerika Serikat juga yang menjadi penyokong dari kudeta untuk menjatuhkan Presiden Jacobo Arbenz. Ini dikarenakan beliau berencana untuk mereformasi undang-undang agraria dengan mengambil alih tanah yang tidak termanfaatkan oleh pemilik tanah besar untuk diberikan kepada buruh miskin. The Contras merupakan peristiwa kudeta lain yang terjadi di Nicaragua pada tahun 1980-an untuk melemahkan pemerintah Sandinista yang mengutamakan program-program sosial untuk masyarakat. Aksi-aksi yang dilakukan pemerintah tersebut jelas memprioritaskan kepentingan ekonomi dari masyarakat kecil dan kesejahteraan dari populasi lokal.
Tak hanya di benua Amerika, di mana neoliberalisme diterima dengan tangan terbuka, Inggris juga pernah memutuskan untuk menetapkan kebijakan liberal internationalism, sebuah kebijakan luar negeri yang mendukung pembentukan institusi internasional, pasar bebas, kerjasama keamanan, serta demokrasi liberal. Namun di balik itu, mereka justru memastikan untuk melindungi industri yang ada di negara mereka dari kompetisi negara luar. Di saat yang sama, menghambat perkembangan industri di negara-negara lain. Nah, dampak dari kebijakan Inggris ini pernah dirasakan oleh industri besi di India. Pernah menjadi salah satu pemimpin di industri ini, kejayaan India justru dihancurkan oleh doktrin pasar bebas. Inggris membanjiri India dengan produk besi dan baja murah untuk menyaingi industri lokal. Namun di saat yang sama, India tidak diizinkan untuk mengembangkan kapasitas produksi besinya dikarenakan kebijakan perdagangan yang restriktif. Hasilnya, industri besi di India hancur, meninggalkan ekonomi yang dulunya berkembang sehingga harus berhadapan dengan deindustrialisasi dan ketergantungan akan negara lain. Otomatis, perusahaan-perusahaan Inggris meraup semua keuntungannya, memperkuat dominasi mereka di industri besi baja global, dan mengamankan captive market untuk produk mereka. Ya, pada akhirnya kapitalisme pasar bebas neoliberalisme seakan didesain untuk memenuhi kepentingan akan kekuasaan dan keuntungan dari golongan tertentu, alih-alih mengutamakan kebaikan bersama. Yang kita butuhkan adalah evaluasi kritis terhadap doktrin-doktrin dominasi ini. Dengan pertimbangan pelajaran dari sejarah, fakta, dan kepercayaan masyarakat di negara-negara lain, lebih dari itu, kita harus memastikan bahwa masa depan harus dibentuk berdasarkan kepentingan bersama dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia, tidak hanya mengikuti arahan dari mereka yang mengaku sebagai arsitek utama kebijakan atau principal architect of policy. Oke, jadi pada video kali ini saya hanya akan membahas terkait itu. Untuk selebihnya akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kekuatan tersembunyi dari WTO atau World Trade Organization. Okay, so that's all. Thank you for watching. So have a good day.